Halo pemirsa TVRI Yogyakarta. Di sisi kolaborasi kali ini menampilkan jalan-jalan bersama saya untuk ke kampung wisata Perenggan, Kota Gede, Yogyakarta. Kayak apa sih keseruannya? Yuk kita tonton bersama. Assalamualaikum pemirsa, sekarang kami berada di Ansor Silver di Kota Gede. Tentunya kita akan explore di kampung wisata Perenggan. Dan starting point-nya semestinya dari Museum Living. Tapi karena kita tidak bisa masuk, harus pakai izin dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Agus. Oke, kita akan ketemu Mas Agus untuk kita jalan-jalan di kampung Perenggan. Tentunya di sini ada apa? Itu. Saya udah bawa nih cincin perak dan perak. Nah ini nih batu, ini unik. Oke, nanti kapan-kapan kita bisa eksplor bagaimana cara membuat kerajinan perak. Yang jelas kita akan angkat dulu kampung wisata Perenggan. Musim mana ya sana? Iya, hampir musim panas. Iya. Halo Mas Agus. Mas Ram, monggo. Kita udah janjian. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dari mana ini? Ya jalan-jalan memang sengaja mau ke kampung wisatanya. Iya betul. Ini gimana? Ini Mbak Ulan ini yang mana? Bersam. Ini Mbak Ulan. Ya. Kami dari Nusa Trip Ya. yang kami konsen untuk mempromosikan tempat-tempat wisata. Baik wisata belanja, wisata alam, ya wisata kuliner. Nah, kami memang akan mengangkat kampung wisata Perenggan. Starting point juga dari sini, gitu. Kita Anson Group sendiri sebetulnya ada beberapa divisi betul. Jadi ada merchandise. Kalau merchandise nanti bisa ke Tugu Coklat. Oke. Itu untuk kulinernya ada Tugu Coklat. Di sana juga ada oleh-oleh. Nanti ada banyak sekali Pak. Selain coklat sendiri, Bapak bisa nemuin banyak makanan di sana. Kemudian kalau di sini itu lebih ke perak sama handicraft. Jadi kita itu memberdayakan masyarakat lokal. Kadang kan bingung mau jual barang handmade mereka itu kemana. Nah kita menyediakan tempat untuk mereka titip. Tapi untuk yang handmade kayak dompet, batik dan lain sebagainya, kita juga membantu masyarakat lokal untuk melakukan penjualan. Betul. Nah selain itu kan memang kita sendiri ada produksinya Pak, untuk peraknya. Nah untuk peraknya sendiri ada macam-macam. Kalau Bapak keliling-keliling gitu, ada wall decoration untuk hiasan dinding, kemudian ada miniatur, ada jewelry-nya, kalung, gelang dan sebagainya. Kalau proses perak ada sekarang? Ada. Bisa kita lihat? Mau lihat? Bisa Boleh? kita shoot? Boleh? Oke. Silakan. Nah, Di sebelah sana. oke. Oke, ini siapa? Iya. Ini ruang apa ini, Mbak? Ruang produksi Pak. Produksi. Iya, bengkelnya perak. Oh. Kalau kita bilangnya perapen. Ya, prapen ya. Klasik sekali. Iya. Nah, Ya, biasanya kalau ini ada kotak ini akuarium. iya ini market pembuatan prosesnya. Ini basic material yang kita gunakan di Ansor Silver. Yang warna putih itu perak murni. Iya, 100% kadarnya. Biasanya dipanggilnya acir. Ya, yang warnanya agak kuning itu namanya tembaga ya Pak. Jadi kita dapatnya dari Cikotok, Jawa Barat untuk peraknya. Kalau untuk tembaganya dari Papua.
Kemudian kita campur dua material tersebut. Kenapa dicampur? Karena kalau kita pakai 100% perak, itu teksturnya akan terlalu lunak. Kemudian kita mix together, kita masak, direbus biar nyampur gitu Pak, pakai kaum. Masih tradisional juga. Kalau sudah nyampur kita cetak, ada cetakannya. Nah nanti kita dapat solid silver atau perak padat yang bentuknya lempengan seperti ini. Tapi kalau kita mau buat yang khasnya Kota Gede Pak, nah ini adalah filigree, teknik paling khasnya Kota Gede. Kita harus buat dulu lempengan ini jadi benang-benang perak. Pakai mesin press sama urutan. Dia ada beberapa diameter. Jadi nanti setelah di-press, dia akan dibuat dengan beberapa diameter yang dibutuhkan sama pengrajin. Nanti benangnya dimasukkan ke urutan itu, ditarik pakai tang. Seret gitu. Jadi dia akan menyesuaikan diameter yang kita butuhkan. Jadi perawatannya masih tradisional, kemudian alat-alatnya juga masih tradisional. Guntingnya sudah tidak ada mungkin Pak yang seperti ini. Tapi kita masih menyimpan alat-alat yang seperti ini, yang masih tradisional. Nah, nanti kalau Bapak lurus dikit ke sana, kita ada restoran Sekar Kendaton. Nuansanya kerajaan gitu, Pak. Dengan menu-menunya tapi modern. Jadi banyak variasinya, ada mau milih western food ada, Javanese ada, mau yang ala carte atau yang packing, yang satu pack gitu. Nih Mas Agus, saya udah lihat Ansor Silver. Tadi sempat sekilas juga SK Daton. Tapi karena waktu kita langsung, tadi kalau lihat tadi kan ada Narti Silver ya. Iya, betul. Jadi untuk grup sini kita cukup. Ya, kita langsung ke Narti aja ya, Mas. Betul Mas Agus. Narti ya. Silver. Oke. Sana yuk. Nih, pemirsa, kita dari Ansor ke Narti Silver dan nanti akan kita juga melihat bagaimana proses pembuatan perak di pengrajinnya masuk ke kampung Mas ya. Iya, betul. Betul. Yuk, sekarang kita lihat dulu di Narti Silver. Yuk. Jadi ini keramah tamah dari stafnya Narti adalah kacang godok sama roti. Jadi saya kira sudah cukup Mas Agus untuk di Narti. Dan habis ini kita kemana Mas? Nah, kita tengok homestay-nya Mas. Jadi di sini ada Omah Kalang yang disulap menjadi homestay. Nanti kita lihat di sana menjadi hunian yang unik untuk para masih berdekatan ya antara Ansor nanti dengan homestay dekat sekitar 200 meter. Oh, ya pemirsa, kita akan ke homestay. Home itu rumah, stay tinggal, rumah tinggal gitu ya kira-kira ya. Kira-kira gitu ya. Oke, yuk jalan. Ya Pak Mas, ini Mas, ini rumah ada, ya rumah klasik, rumah tuan. Ya ini namanya Kota Gede Heritage Homestay Mas Irsam. Okay. Jadi ini dulunya rumah Kalang, terus direhab, dijadikan homestay oleh pemiliknya. Ini
ada 6 kamar di sini. Tapi bentuknya sekarang sudah lebih modern, tapi dulu masih klasik untuk menyesuaikan zaman, jadi direhab menjadi hunian yang klasik tapi nyaman untuk tinggal wisatawan di sini. Oke. Pak Mirsa, jadi kalau ke Kota Gede cukup nginep di Kota Gede, ada homestay, ke explore atau ke toko perak juga ada, oleh-oleh juga ada, coffee shop juga ada, ke pasar tradisional juga ada, dan kampung wisatanya juga ada. Jadi kita mulai hari ini saya cukup puas. Masih ada jalan lagi, yuk ikuti kami. Ini adalah proses pembuatan kerajinan perak di Kota Gede yang masih secara tradisional. Jadi awalnya dipukul-pukul untuk membuat bahan untuk cincin ini, cincin akik. Nanti jadinya seperti miliknya Mas Irsam tadi, tapi kecil ini untuk cewek. Jadi dari tadi bahan diterangkan, bahan diencerkan, dicetak, lalu dipukul sampai membentuk kolong cincin itu. Nanti terus baru dihias, dikasih gigi dan dipasang matanya cincin itu, kemudian di finishing. Jadi kita lihat di dalam cara mematri dan sebagainya. Oke, Pak Mirsa, di dekat kita lihat bagaimana cara proses. Oke, Pak Mirsa, kita mau menyusuri Sungai Gajah Wong. Dan apa itu cerita tentang Sungai Gajah Wong? Yuk, ikuti, saksikan aja. mengguyang gajah itu, memandikannya itu di Sungai Gajah Wong sini. Oh, di sini ya. Ya, dan salah satu pekateknya yang mengurusi gajah itu memandikan di sini. Tapi pas memandikan gajah itu alirannya sungai cuma sedikit. Jadi tidak mencukupi lah untuk memandikan gajah. Maka dia terus bilang, "Oh, air kok cuma segini untuk memandikan gajah. Ombok air itu yang banyak sungai itu." Nah, akhirnya beberapa saat kemudian datang air buah di sungai ini. Orang dan gajah yang dimandikan itu akhirnya hanyut. Ada filosofinya di situ bahwa kita itu nerimo ing pandung saja, rezekinya baru segitu, airnya ya secukupnya aja untuk mengedengan, tidak serakah terus pengen yang banyak, akhirnya malah dia tenggelam, tidak manfaat lah gitu. Kita lebih memanggilnya menyebutnya Kali Gajah Wong. Oke, yuk lanjut lagi kemana Mas Agus kita? Kita ke Angkringan dan ke Legawong. Sekarang Mas Agus, ini kita lagi di warung angkringan Di Kencuk. di Kencuk. Jadi warung angkringan ini cukup sadu di pinggir sungai, di mana lingkungannya itu banyak yang mancing ya. Ya, Bisa sore-sore hari mancing, pagi atau malam mancing. dulu sampai malam. Ikannya ikan apa Mas? Ini ada ikan mujair, ada tawes, ada nila, ada lele yang banyak, dan barusan itu kemarin dilepas 3 kuintal macam-macam. Ada tawes, tombro, terus nila dan sebagainya itu. Itu para penyamping suka sekali Mas. Oke. Jadi itu sekilas Kali Gajah Wong, dan kita akan menikmati kopi. Mas, tos Mas, demi kesehatan.
saya akan bertanya lebih jauh tentang Kampung Wisata Perenggan. Baik. Tolong Mas, ceritakan sama pemirsa nih Mas. Jadi gimana sih ceritanya kampung wisata? Apa maksud tujuan seperti itu Mas? Baik, jadi Kota Gede ini kan salah satu Mas, daerah khusus ya. Jadi di Kota Gede itu ada keraton, ada kota baru, ada Pakualaman, dan yang salah satunya itu Kota Gede, jadi daerah khusus untuk heritage di Jogja. Jadi di sini salah satunya adalah bekas kerajaan Mataram Islam yang pertama, itu yang kita kenal dengan Raja Panembahan Senopati. Ini masih ada bekas-bekas kerajaannya. Nah, ini salah satunya itu di wilayah Perenggan. Jadi Perenggan salah satu dari penyangga kawasan heritage Kota Gede. Selain di Purbayan dan juga di Jagalan, maka di sini oleh pemerintah diangkat menjadi kawasan wisata strategis untuk diangkat, dipromosikan bahwa masyarakat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Gede. Di Jakarta tidak hanya di Malioboro, tapi juga ke kampung-kampung wisata, salah satunya Perenggan yang diunggulkan. Maka kami berharap ini wisatawan bisa berkunjung ini mengunjungi wisata sejarah, kebudayaan, dan kuliner juga ada, kerajinan juga ada. Tadi kita saksikan ada kerajinan logam macam-macam. Kuliner ini ada yang di lapangan karang, ada yang di gang-gang sempit, ada yang di oleh-oleh. Nanti kita kunjungi ke sana. Produksi Kipo ada, Bangwaru ada, terus Yangko ada, Ukel ada, Legomoro dan sebagainya. Bisa reservasi lewat Niswatrip, bisa juga langsung ke website kami di kamwisperenggan.com. Apa Mas Agus? Pelan-pelan. kamwisperenggan.com. kamwisperenggan.com. Kamwis itu ada kampung wisata. Oke, kampung wisata dan disingkat kamwisperenggan.com. Oke. Itu udah bisa masuk ya? Bisa rambling Kota Gede. Tapi misalkan khusus ke Perenggan tok lewat Mas Agus bisa nggak? Oh, bisa langsung. Nomornya berapa Mas? Silakan Mas. Ya, nomor saya di 0878 3330 7347. Ya, saya ulang 0878 3330 7347. Nanti bisa langsung berhubungan dengan saya Mas ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara masalah Kampung Perenggan ya. Ya. Nah, selama ini udah banyak tamu-tamu atau masih sedikit? Lumayan Mas Ilham. Jadi kebanyakan kalau di Perenggan ini karena yang diekspos itu heritage, sejarah dan arsitektur rumah Kalang itu yang datang kebanyakan dari universitas, mahasiswa jurusan arsitektur, terus studi banding dan semacamnya. Pokoknya grup-grup itu datang ke kita mengekspos tentang sejarah, budaya dan arsitektur rumah Kalang yang kita lihat tadi. Oke. Jadi rambling ataupun jalan-jalan Kota Gede pertama dapat kesenangan, dapat ilmu edukasi, sama dapat sehat. Iya betul. Terus restonya itu dari yang bintang 5 sampai kaki 5 komplit. Semua enak. Semua enak. Tidak boros. Habis ini kita sudah cukup ngopi Mas Agus. Ya. Terus ke nanti kita jalan-jalan di pinggir sungai sedikit, terus kita ke toko makanan tradisional. Oleh-oleh. Kipo nanti. Okay. Kita akan ke toko oleh, dia jual kipo. Ya, dia khas Kota Gede. Jadi makanan kipo itu nggak ada duanya di Jogja. Jadi yang ada cuma di Kota Gede, di Perenggan itu. Nanti kita cicipi di sana Mas. Dan mudah-mudahan ya pas buat, jadi kita bisa lihat. Oke. Ternyata nih destinasi cukup menarik juga ya di Kota Gede. Betul, ini kan wilayah Kota Jogja ya. Iya, betul. Jadi bisa susur sungai, terus kemudian jogging, melihat aktivitas masyarakat, Betul. terus kemudian ada kuliner dan sebagainya. Betul. Yuk Mas, kita jalan Mas. Berarti susur sungai Gajah Wong, Kali Gajah Wong kita teruskan, kita menuju ke
tempat yang jual oleh-oleh. oleh Kipo. Yuk. Oleh-oleh Kipo. Kipo iki opo? Iya. Betul ya? Ya, makanan khas Kota Gede. Pemirsa, ini ya. Jadi salah satu makanan tradisional di Kota Gede. Kipo, tunjukin Mas Agus. Nah, kipo. Kipo, iki opo? Tapi lumayan kita udah dapat kiponya dan kembang waru dan aneka cemilan yang lain. Jadi untuk teman-teman semua kalau ke Kota Gede jangan lupa sempatkan untuk beli jajan snack di tempat ini. Ada tempat yang lain masih banyak, apalagi di pasar Kota Gede lengkap semuanya masakan atau tradisional masih banyak. Oke, kita cukup sekian. Ya. Makasih. Ya. Pemirsa, jadi trip ke Kampung Wisata Perenggan kita cukupkan sekian. Tentunya kami mohon diri. Itu Mas, Ya, saya langsung jalan. Ya, Oke Mas. terima kasih banyak, Yuk. Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.